Selamat malam, yang kami muliakan para biksu, sangga, samanera, atasilani, serta ramah ramani. Yang kami hormati Bapak Ibu Saudara Sedama, perkenalkan saya Johannes Tanaka yang akan memandu kegiatan kita malam ini. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu lagi dalam Dhamma Kaca Online Season ke-5. Pada hari ini kita akan mengupas tentang Mahasatipatthana Sutta episode ke-11. Acara ini diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki dan disiarkan secara live di channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Kini marilah kita merenungkan syair Dhammapada yang akan dibacakan oleh Miss Elmi. Kepada Miss Elmi kami persilakan. Hama pada Citawaga Syair 34. Huang Rijo Watale Kito O Kamu Kata Uphato Pariphandat Tidang Citang Marathe yang paha taweti, yang artinya pikiran itu mudah goyah dan tidak tetap. Pikiran susah dikendalikan dan dikuasai. Orang bijaksana meluruskannya bagaikan seorang pembuat panah meluruskan anak panah. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Miss Elmi. Sebelum memulai Dhamma Sakaca Online pada malam ini, marilah kita merenungkan penghormatan awal kepada Tiratana dengan membacakan nama Karapata secara bersamaan. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggam Namami. Selanjutnya saya akan membacakan profil narasumber kita pada malam ini. Bhikkhu Titayanyo Mahatera ditabis dengan nama penabisan Titayanyo. Ditabiskan di Wat Boranif Wihara Bangkok, Thailand pada tanggal 4 Juli 1999 pukul 9.23 waktu Indonesia Barat. Ditabiskan oleh atau Upajaya Prapuagama dengan guru penabis Kamacawarya yaitu Tan Chaukun Prawidoda Marbon. Tanpa memperlama waktu, marilah kita mendengarkan tentang Mahasatipatthana Sutta yang akan dibawakan oleh Bante Titayanyo Mahatera. Kepada Bante Titayanyo, kami persilakan. Ya, baik. Ya, saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang Satipatthana Sutta. Saya akan share file. Ya, baik. Minggu lalu kita sudah eh, meninjau kembali ringkasan bagian awal dari sutta tersebut,
yang sudah pernah dibahas tahun lalu. Ya, jadi mulai hari ini kita akan membahas eh, yang belum dibahas. Ya, jadi minggu lalu kita sudah membahas UDESA sinopsis. Jadi tentang mengapa eh, mengapa Sang Buddha membabarkan sutta ini, tujuannya apa, dan itu di mana. Kemudian eh, kita juga sudah membahas bagian Nidesa, yaitu rincian dari pembahasan sutta tersebut. Di mana bagian pertama, kan Satipatthana itu ada 4. Kaya Nupasana, pengamatan terhadap jasmani. Lalu Wedana Nupasana, pengamatan terhadap perasaan. Citta Nupasana, pengamatan terhadap batin. Lalu Dhamma Nupasana, pengamatan terhadap Dhamma. Kaya Nupasana, pengamatan terhadap jasmani, itu terdiri lagi terdiri lagi dari 6 bagian, yaitu anapanasati, penghadiran sati terhadap keluar masuknya napas. Lalu yang kedua adalah Iriapata, tentang sikap tubuh atau postur tubuh. Ya. Anapanasati atau penghadiran sati terhadap keluar masuknya napas sudah kita juga bahas. Ya. Jadi mulai hari ini kita akan membahas tentang Iriapatha. Iriapatha itu adalah sikap tubuh atau postur tubuh. Ya, jadi ini Anapanasati kemarin kita sudah bahas. Nah, sekarang kita mulai dari ini pengamatan terhadap jasmani bagian sikap tubuh. Kaya Nupasana Iriapatha Pakbam. Ya, kita lihat dulu alinea sutta tersebut. Kemudian selanjutnya, oh para biku, saat sedang berjalan, sang biku mengetahui dengan jelas, saya sedang berjalan. Saat sedang berdiri, ia mengetahui dengan jelas, saya sedang berdiri. Saat sedang duduk, ia mengetahui dengan jelas, saya sedang duduk. Saat sedang berbaring, ia mengetahui dengan jelas saya sedang berbaring. Bagaimanapun ia memosisikan tubuhnya, ia mengetahuinya dengan jelas. Di sini istilah mengetahuinya dengan jelas itu adalah berasal dari kata ini, pajanati. Ya, pajanati, mengetahui secara mendalam. Ya, kalau istilah pajanati ini itu adalah kata kerja. Kalau kata bendanya itu panya, atau bahasa Sanskertanya itu pratnya. Biasanya kita terjemahkan di Indonesia, kita terjemahkan sebagai panya. Ya, kita terjemahkan sebagai panya. Sebagai kebijaksanaan. Ya, sebagai kebijaksanaan atau wisdom. Atau sebetulnya bisa juga diterjemahkan sebagai pengetahuan yang mendalam, atau mungkin bahasa Inggrisnya itu insight, mengetahui secara mendalam, mengetahui secara jelas, mengetahui secara detail. Ya, itu adalah pajanati, ya, pajanati. Ya. Ya, jadi saat sedang berjalan, sang biku mengetahui dengan jelas saya sedang berjalan. Ya,
minggu lalu kita juga sudah menjelaskan bahwa pada saat mengamati jasmani, jangan sampai kita terperosok ke dalam pandangan salah bahwa adanya atta. Tapi kalau misalnya kita mengamati jasmani, bagian per bagian, maksudnya itu kita lihat bahwa sebetulnya yang namanya jasmani itu seperti sebuah kereta. Itu terdiri dari bagian-bagian kereta. Begitu juga yang namanya jasmani. Ya, jasmani terdiri dari bagian-bagian. Ya, dalam hal aktivitas jasmani ada napas, ya, ada gerakan tubuh, ya, ya dengan berbagai posisi, ya, ada yang berjalan, kadang berjalan, kadang duduk. Jadi dalam hal ini tidak ada yang namanya atta, tidak ada yang namanya satta atau makhluk hidup, ya. Jadi ini yang seyogianya dicamkan. Jadi mungkin ada yang akan bertanya, siapa yang jalan? Ya, apa? Kemudian mengapa bisa jalan? Ya, kenapa seseorang bisa sampai jalan? Apakah atta yang menyebabkan eh, munculnya gerakan berjalan ini? Nah, kalau menurut kitab komentar dikatakan bahwa sebetulnya yang namanya jalan itu muncul karena berbagai faktor. Pertama-tama karena munculnya niat, munculnya hati untuk melakukan jalan ini, ya. Munculnya niat untuk berjalan. Lalu setelah munculnya niat ini, ya, munculnya cita, kesadaran atau batin, lantas muncullah unsur angin. Lalu dengan adanya unsur angin ini wayo, ya, maka muncullah gerakan tubuh. Jadi dalam hal ini bukan atta, ya, bukan atta yang menimbulkan gerakan ini, tapi hanyalah merupakan kumpulan dari berbagai faktor sehingga muncullah gerakan jalan ini. Ya, beberapa faktor ini misalnya cita, ya, munculnya unsur batin, ada niat untuk berjalan, lalu dari niat, ya, dari unsur batin ini lantas muncul unsur angin, ya, wayo, ya, angin ini yang menyebabkan timbulnya gerakan kaki misalnya dalam hal usaha untuk berjalan, ya. Jadi sama sekali tidak ditemukan yang namanya atta atau satta, ya. Eh, eh, jadi usaha untuk untuk berjalan ini, ya, sama seperti juga nanti ketika kita berdiri, duduk, berbaring, ya. Jadi entah itu berjalan, ya, berdiri, duduk atau berbaring, itu pun seyogianya dipandang secara demikian bahwa tidak ada atta yang eh, menyebabkan timbulnya gerakan itu. Hanyalah kenapa bisa timbul gerakan seperti itu atau posisi seperti itu, ya, karena kumpulan berbagai unsur. Jadi boleh dikatakan, ya, kalau misalnya jasmani kita itu ibaratnya itu sebuah kereta. Nah, kenapa sebuah kereta itu bisa jalan? Ya, karena ini ada munculnya, karena adanya eh, sapi, ya, sapi yang yang sebagai ininya, penariknya. Nah, untuk jasmani sebagai penariknya itu
itu yang muncul pertama itu adalah munculnya cita, munculnya unsur batin, munculnya unsur niat. Ya, lalu eh, kemudian ya, kemudian yang apa, yang apa ya, sebagai size-nya begitu, ya, juga unsur cita, unsur batin, ya. Kemudian apa? Lalu munculnya bisa apa? Bisa keretanya bisa bergerak, ya, karena ini adanya unsur angin, ya. Kira-kira begitu, ya. Jadi eh, adanya ungkapan bahwa ada ungkapan bahwa saat saat ia sedang berjalan, lalu dia mengetahui dengan jelas saya sedang berjalan. Saya di sini itu bukan menunjukkan suatu atak, bukan menunjukkan suatu makhluk, tapi hanyalah suatu ungkapan saja, ya, suatu ungkapan, ya, satu satu istilah saja, ya. Oke, berikut, ya. Ya, jadi kemudian selanjutnya para biku saat sedang berjalan, sang biku mengetahui dengan jelas saya sedang berjalan. Ya. Saya sedang berdiri, ya, sedang duduk, sedang berbaring, dia tahu sedang berbaring. Ya, demikianlah ia hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani secara internal. Ia hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani secara eksternal. Ia hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani secara internal dan eksternal. Ia hidup dalam pengamatan fenomena kemunculan pada jasmani, maksud itu pada saat mulai muncul, ya, suatu gerakan. Ia juga hidup dalam pengamatan fenomena kelenyapan pada jasmani. Ia hidup dalam pengamatan fenomena kemunculan dan kelenyapan pada jasmani. Ada jasmani, demikianlah sati hadir padanya. Ya. Ia hidup tanpa ketergantungan, hanya sebatas pengetahuan dan penegakan sati, tidak menggenggami apapun di dunia. Demikianlah, oh para biku, sang biku hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani. Ya, apa? Ya, kalau yang bagian ini sebelumnya tentang waktu membahas tentang anapanasati, kita juga sudah apa membahas ini. Tapi oke, secara ringkas saya akan mengulang. Ya, jadi ia hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani. Ya, kenapa pengamatan jasmani pada jasmani? Untuk menegaskan bahwa apa ya, anupasananya itu harus betul-betul pada objeknya. Bukan kita membayangkan, bukan kita melihat A lalu kita membayangkan B, tapi ya kita melihat A dan kita mengamati A. Bukan kita melihat A lalu kita apa yang muncul dalam pikiran kita itu adalah B, bukan begitu. Tapi kita lihat A, yang muncul dalam pikiran adalah A. Itu yang dimasukkan dengan pengamatan jasmani pada jasmani. Kemudian secara internal itu artinya ke diri sendiri. Ya, dia mengamati dirinya sendiri. Dia hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani secara eksternal. Eksternal artinya pada pihak lain, ya. Jadi bukan pada diri sendiri. Dia juga bisa mengamati pihak lain. Kemudian ia hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani secara internal dan eksternal. Maksudnya itu ganti-gantian. Kadang dia lihat ke diri sendiri, kadang lihat ke orang lain, kadang ke diri sendiri ke orang lain. Kalau tadi yang apa? Yang secara
internal saja, itu berarti dia terus-menerus ke internal. Atau secara eksternal saja, itu berarti terus-menerus secara eksternal. Tapi kalau secara internal dan eksternal adalah kadang dia ke diri sendiri, kadang ke pihak lain, diri sendiri, pihak lain, ganti-gantian. Ya. Kemudian ia hidup dalam pengamatan fenomena kelenyapan pada jasmani. Maksud itu apa? Kemunculan, ya. Ia hidup dalam pengamatan fenomena kemunculan pada jasmani. Jadi pada misalnya berjalan pada saat awalnya gerakan, lalu ia hidup dalam pengamatan fenomena kelenyapan pada jasmani pada saat gerakannya sudah mulai apa? Hilang, ya, lalu muncul lagi gerakan yang baru, ya, amati lagi kemunculan, lalu gerakannya hilang lagi, nah, itu kelenyapan, ya. Jadi ya hidup dalam pengamatan fenomena kemunculan dan kelenyapan pada jasmani. Jadi pada saat dia jadi bisa saja dia hanya memperhatikan kemunculannya, bisa juga dia hanya mengamati kelenyapan. Lalu yang dimasukkan dengan kemunculan dan kelenyapan adalah kadang dia memperhatikan kemunculan, kadang memperhatikan kelenyapan. Ya. Kemudian ya ini ada jasmani, demikianlah sati hadir padanya. Ia hidup tanpa ketergantungan, hanya sebatas pengetahuan dan penegakan sati. Ya, tunggu ya. Oke, ya. Kemudian ya ada jasmani. Ada jasmani di sini jangan diartikan bahwa ini ada atta atau ada satta begitu. Ya, jasmani di sini kaya, ya. Bahwa dia perlu menyadari yang namanya jasmani atau kaya ini itu hanyalah terdiri dari komponen-komponen, ya. Jadi tidak ada satupun atta di dalam komponen-komponen tersebut. Kemudian ia hidup tanpa ketergantungan. Ia hidup maksudnya adalah tanpa kemelekatan. Jadi apa? Latihannya itu hanya sebatas mengetahui dan menegakkan sati. Ya, eh, sebetulnya mengetahui dulu atau menegakkan sati. Sebetulnya menegakkan sati dulu. Ingat, ya, eling untuk menyadari, eling untuk mengetahui. Jadi ada sati dulu, baru ada pengetahuan. Tidak menggenggam apapun di dunia, ya. Karena kalau apa kita masih ya menggenggami ya banyak hal, maka latihan kita tidak akan memberikan hasil yang baik. Pada saat sedang meditasi, pada saat sedang latihan, ya, ketika kita menggenggami sesuatu dengan erat, maka itu akan muncul terus dalam pikiran kita. Ya, oleh karena itu akan membuat latihan kita itu tidak efektif, ya, tidak berhasil guna. Demikianlah, oh para biku, sambiku hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani. Ya. Kemudian kita masuk ke bagian yang berikut, yaitu bagian sampajana, ya, bagian pemahaman jernih. Jadi sampajana secara apa ya harafiah, ya, secara harafiah itu artinya pemahaman jernih. Jadi kata sampajana ini itu eh, seringkali dikatakan merupakan sinonim dengan panya, ya, mengetahui secara mendalam, pemahaman jernih. Ya, oke. Alinea berikut ya dari sutta tersebut. Kemudian selanjutnya, oh para biku, sambiku memahami dengan jernih saat sedang maju atau kembali atau mundur. Ia memiliki pemahaman jernih saat sedang memandang ke depan atau menengok
ke arah yang lain. Ia memiliki pemahaman jernih saat menekuk atau merentangkan anggota tubuh. Ia memiliki pemahaman jernih saat sedang memegang jubah atau patak. Ia memiliki pemahaman jernih saat sedang makan, minum, mengunyah, atau mencicipi sesuatu. Ia memiliki pemahaman jernih saat sedang membuang air besar atau kecil. Ia memiliki pemahaman jernih saat sedang berjalan, berdiri, duduk, tidur, terjaga, berbicara, atau berdiam diri. Ya. Demikianlah ia hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani secara internal dan seterusnya. Bagian belakang ini akan sama terus untuk setiap bagian, ya. Jadi sekarang kita mulai membahas, ya. Kemudian selanjutnya, oh para biku, ya, sang biku memahami dengan jernih saat sedang maju atau kembali atau mundur. Istilah bahasa Palinya itu, ya, adalah abikante patikante, ya, atau abikanta patikanta. Abikanta itu secara harafiah berarti maju, ya. Lalu patikanta artinya bisa balik kembali, bisa juga berarti mundur, ya. Menurut kita apa kata maju atau mundur ini bisa saja pada saat dia sedang jalan atau bahkan sebetulnya pada saat dia sedang berdiri, ya. Pada saat dia kalau dia sedang jalan, ya, maju berarti ini jalan ke depan. Lalu patikanta, patikanta bisa berarti dia membalikkan badannya lalu dia balik arah, ya. Atau bisa juga dia tetap menghadap ke depan tapi jalannya mundur, ya. Jadi oleh karena itu di dalam terjemahan ini sehingga saya ini kasih apa ya, kasih tanda strap begitu bahwa patikanta itu bisa berarti kembali, bisa juga berarti mundur, ya. Lalu maju atau mundur ini, ya, selain pada saat berjalan bisa juga saat sedang berdiri. Ya, pada saat sedang berdiri, bagaimana maju? Ya, jadi ketika saya sedang berdiri, lalu saya mencondongkan badan saya ke depan, ya, saya mencondongkan badan saya ke depan, ya itu maju. Lalu mundur, berarti saya mencondongkan badan saya ke belakang, ya itu mundur. Ya, bisa juga pada saat sedang duduk. Duduk, saya mencondongkan badan saya ke depan, itu maju. Lalu mencondongkan badan saya ke arah belakang, itu berarti mundur. Kemudian begitu juga pada saat sedang berbaring, ya. Pada saat sedang berbaring, ya, saya agak maju sambil berbaring, lalu agak mundur sambil berbaring. Nah, itu juga bisa berarti maju atau mundur. Ya, jadi istilah abikanta patikanta di sini itu tidak harus selalu berarti pada saat sedang berjalan. Itu bisa saja juga berhubungan dengan posisi seseorang ketika sedang berdiri, sedang duduk, atau sedang berbaring. Ya. Kemudian istilah sampajana, ya, sampajana memahami dengan jernih, ya, pemahaman jernih, ya. Di dalam kata dikatakan bahwa apa yang dimasukkan dengan sampajana atau clear comprehension, mengetahui secara jernih, memahami secara jernih, yaitu, ya, kita memahami secara keseluruhan. Jadi misalnya ada satu objek, kita mengetahui secara keseluruhan objek tersebut, ya, mengetahuinya secara keseluruhan, bukan hanya bagian-bagian tertentu saja, tapi mengetahui semuanya. Kemudian kita mengetahuinya secara mendalam, pakatan, ya, mengetahuinya secara mendalam, bukan hanya superficial saja, bukan hanya permukaan saja. Lalu kita juga mengetahui
bagian per bagian dari seluruh objek tersebut, mengetahui bagian per bagian secara dititik. Ya, itu yang dimasukkan dengan sampajana. Jadi ada 3 aspek dari sampajana: memahami secara jernih, yaitu mengetahuinya secara menyeluruh, ya, mengetahuinya secara menyeluruh, lalu mengetahuinya secara mendalam, lalu mengetahuinya bagian per bagian secara detail. Ya, itu 3 aspek. Kemudian memahami dengan jernih ini bisa menunjukkan bahwa keadaan yang memahami secara jernih, ya, tapi bisa juga pengetahuan atau pemahaman secara jernih, ya. Jadi bisa menunjukkan keadaan di mana kita memiliki pemahaman jernih. Bisa juga sampajana itu berarti pemahaman itu sendiri, pengetahuan itu sendiri. Ya. Kemudian sebetulnya sebelumnya pada saat kita di bagian awal, yaitu bagian udesa, itu sebetulnya kita sudah menemukan kata sampajana ini, ya, atapi sampajano satima, yaitu ya berlatih dengan antusias, pemahaman jernih, penuh dengan sati. Nah, pada saat kita membahas, ya, alinea itu sebelumnya di bagian udesa, dari kata itu juga diberikan penjelasan terhadap istilah sampajana ini, mirip-mirip, ya, mirip-mirip, tapi ya ada ini juga, ada aspek yang berbeda, yaitu mengetahui secara benar sama, lalu mengetahui secara menyeluruh ini sama, ya, sama seperti sebelumnya, menyeluruh samantato, ya. Jadi mengetahui secara benar, mengetahui secara menyeluruh, dan mengetahuinya secara selaras equally. Equally itu berarti memang mirip-mirip sama pengertian yang ketiga ini, yaitu setiap bagian itu diketahui secara detail, ya, tidak ada yang terluput, begitu, ya. Kemudian kita juga mengetahui, ya, dari kata, yaitu kitab penjelas makna atau kitab komentar, bahwa ada 4 jenis sampajana, ya, ada 4 jenis sampajana. Oke. Oh ya, maaf tadi sebelumnya terlewatkan, kata sampajana dengan kata sampajanya itu sebetulnya sama. Cuma kalau kata sampajana itu adalah kata sifat, ya, kata sifat. Sedangkan kata sampajanya itu adalah kata benda, ya. Sama seperti bahasa Inggris, ya, misalnya wide, ya, lebar. Lalu kalau kata bendanya width, ya, kelebaran, ya. Begitu juga kalau kata sampajana itu kata sifat, lalu sampajannya itu kata benda. Jadi ada 4 jenis pemahaman jernih, ya. Satu adalah saat taka sampajannya. Lalu yang kedua sapaya sampajannya. Yang ketiga gocara sampajannya. Yang keempat itu asamoha sampajannya. Ya. Yang pertama, ya, saat taka sampajannya, yaitu pemahaman jernih, ya. Jadi apa yang dipahami secara jernih, yaitu tujuannya, ya. Jadi ketika kita sedang melakukan sesuatu, ya, kita tahu tujuannya apa,
ya kita tahu persis, kita mengetahuinya secara jelas. Saya melakukan ini tujuannya untuk apa, ya. Jadi apa, pada saat muncul apa niat, ya, pada saat muncul niat untuk melakukan sesuatu, saya tahu tujuannya apa. Dan tentu saja, ya, eh, pada saat kita memiliki apa ya pemahaman terhadap tujuan yang akan kita eh, tuju, ya, tentu saja jangan sampai tergelincir juga ke dalam adanya apa, ya. Ya, memang dalam kitab komentar itu sangat ditekankan bahwa dalam hal pengamatan terhadap jasmani, selain apa bisa melenyapkan ya pandangan salah tentang subah, ya, tentang kebagusan jasmani ini, ya, juga apa bisa menuntun kita ke pemahaman tentang anatta, tentang tiadanya suatu atta, ya. Jadi itu kira-kira yang disebut sebagai uh, pemahaman, memahami secara jernih ya tujuan, ya. Itu salah satu aspek dari sampajanya, ya. Contohnya misalnya, ya, contohnya ketika ya oh ya di sini misalnya seseorang ketika dia apa, dia ingin ke dia ingin mengunjungi suatu cetia. Cetia di sini itu ya di Indonesia biasanya cetia itu diartikan sebagai suatu tempat ibadah yang kecil. Kalau nggak salah dalam buku pelajaran seringkali didefinisikan bahwa wihara itu tempat ibadah yang ada kutinya, ya, ada apa, ada dhammasalanya, ya, ada apa lagi, ya. Ya, prinsipnya ada dua bagian yang paling penting, yaitu adanya kuti, ada dhammasala. Kalau cetia hanya ada dhammasala, lalu tidak ada kuti. Ya, itu biasanya di Indonesia didefinisikan secara seperti itu. Tapi sebetulnya makna cetia di dalam sutta itu artinya tempat pemujaan, ya, tempat pemujaan. Mungkin sejenis altar begitu, ya. Itu cetia. Dan apa? Ya, jadi ketika ingin mengunjungi cetia, dia tahu maksudnya apa. Ketika dia mengunjungi pohon bodi, ya, ya, apa, ke apa ya, suatu apa, ke suatu pohon bodi di suatu wihara, ya, dia tahu tujuannya apa. Ketika ia ingin bertemu dengan sangga, ini ingin bertemu dengan para biku, dia tahu tujuannya apa. Ketika dia mau bertemu dengan Thera Dasana, ya, dia tahu secara jelas, ya, dia memahami secara jelas tujuannya apa, yaitu tujuannya itu untuk bertemu dengan seorang Thera, seorang sesepuh. Kemudian ya ketika dia melakukan pengamatan terhadap asuba, terhadap apa, mayat, terhadap apa, tulang belulang, ya, dia juga mengetahuinya, ya. Dengan memahami secara jernih tujuan dari suatu apa tindakan yang dia lakukan, maka dikatakan dia akan tumbuh dalam dhamma, ya. Kemudian ya, jadi dalam hal misalnya mengunjungi cetia, mengunjungi apa, pohon bodi, ya, dalam pikirannya, ya, objek dalam pikirannya itu adalah eh, apa, Buddha, ya, Buddha sebagai objeknya. Ketika dia ingin mengunjungi sangga, ya, dalam pikirannya itu objeknya itu adalah sangga, ya. Kemudian
apa dengan memahami, ya, dengan ada objek, ya, Buddha dalam pikirannya, dengan adanya objek sangga dalam pikirannya, lalu dia mengamati timbul tenggelamnya pikiran, ya, dalam batinnya itu, maka dikatakan dia akan melihat anicca, dukkha, dan anatta, ya. Kemudian apa pada saat, ya, eh, mengunjungi para thera itu, dia ini apa tujuannya untuk mendengarkan nasihat dari para thera, lalu kemudian pada saat pengamatan terhadap asubha, ya, tujuannya untuk misalnya untuk mencapai jana dan lain sebagainya, ya. Jadi eh, dia mengetahui, ya, ketika melakukan sesuatu dia mengetahui tujuannya itu secara jelas. Itu yang disebut sebagai sattaka sattaka sambajanya, ya, memahami secara jernih, ya, tujuan. Oke, yang kedua adalah sapaya sampajanya, ya, sapaya sampajanya. Ia mengetahui secara jelas kesesuaiannya. Jadi bukan hanya mengetahui tujuan saja, tujuan dari suatu tindakan, tapi dia juga mengetahui, dia harus memahami bahwa oke, ini tujuannya baik, tapi sesuai atau tidak. Ya, kita ambil contoh. Ya, misalnya saya ingin mengunjungi Cetia. Ya, saya ingin mengunjungi Cetia, saya mau pergi ke Cetia untuk sembahyang. Ya, itu dia memahami. Oh, tujuannya untuk sembahyang di Cetia. Tapi itu sesuai atau tidak? Nah, dia harus juga memahami bahwa oh, Cetianya pada hari ini lagi ramai sekali, banyak orang, ya, banyak orang. Sehingga ada apa? Ada pria, ada wanita yang berkumpul di sana, ya. Orang-orang datang dengan berbagai make up, ya, dengan pakaian yang mereka anggap yang paling bagus, dengan mengenakan pakaian yang mereka anggap yang paling bagus, gitu. Sehingga dengan kondisi seperti itu, ya, bagi seorang biku ada kemungkinan itu merupakan tempat yang apa ya, memamerkan banyak objek-objek yang bisa menimbulkan loba atau dosa atau penolakan atau moha, ya. Jadi itu sebetulnya kondisi seperti itu di mana berkumpulnya banyak orang akan merupakan sebuah apa ya, kondisi yang gampang menimbulkan kilesa, kotoran batin. Nah, kemudian juga begitu banyaknya orang, ya, kadang juga apa, bisa ada kemungkinan bisa senggol-senggolan, ya, sehingga itu bisa membahayakan, ya, kehidupan brahmacari, sang biku. Nah, lalu, ya, dari eh, pertimbangan-pertimbangan seperti itu, nah, dia lantas harus memutuskan ini sesuai atau tidak, ya. Dia sudah lihat dengan jelas ini sesuai atau tidak. Kalau walaupun tujuannya baik, saya mau pergi untuk sembahyang di Cetia, saya mau mengunjungi sangga, saya mau mengunjungi apa, pohon bodhi, tapi rame, ya, sesuai atau tidak. Nah, itu ya namanya sapaya sampajanya, ya. Dia memahami situasi yang ada. Ya, jadi ini tadi diberikan contoh mengunjungi Cetia. Demikian pula mengunjungi apa, pohon bodhi. Kalau lagi rame itu juga dikatakan sebetulnya itu tidak sesuai. Ya. Begitu juga mengunjungi sangga, ya, mengunjungi sangga. Misalnya waktu itu ya lagi rame, ya, banyak masyarakat yang apa, entah itu dari dalam kampung itu sendiri atau dari luar kampung datang berkumpul untuk menemui sangga, menemui para biku, ya. Nah, itu kira-kira
sesuai atau tidak, ya. Apakah ini bisa bisa jadi bisa muncul banyak kotoran batin pada saat itu, pada saat begitu banyak orang, ya. Kita melihat berbagai corak-corak manusia, ya, dengan penampilan yang berbeda-beda. Nah, itu bisa tidak muncul loba, dosa, dan moha. Ya, jadi dia perlu memiliki pertimbangan seperti itu. Kemudian begitu juga pada saat kita melakukan pengamatan terhadap asuba, ya, kita menjadikan asuba eh, kita menjadikan objek asuba itu sebagai objek meditasi, ya. Apakah sesuai atau tidak, ya. Diceritakan, ya, eh, ada seorang biku muda. Pada saat itu dia sedang pergi bersama seorang samanera. Ya, dia pergi dengan seorang samanera. Eh, apa? Lantas mereka pergi itu tujuannya itu untuk mencari ini alat untuk membersihkan gigi. Jadi ada sejenis kayu yang serat-seratnya itu lembut. Itu cocok untuk dikunyah-kunyah untuk membersihkan gigi. Di zaman dulu itu belum ada sikat gigi, jadi oleh karena itu kalau orang mau membersihkan gigi, ya pakai mengunyah-ngunyah kayu seperti itu. Ya. Nah, waktu itu, ya, sang Samanera itu dia ini eh, jalan bersama sang biku muda. Lantas sampai di satu tempat, Samaneranya itu ini eh, jalan di India itu umumnya tinggi-tinggi supaya ketika banjir itu tidak jalannya tidak terendam. Jadi sampai di satu bagian jalan, Samanera itu turun dari jalan, ya, turun dari jalan lalu berjalan ke satu arah. Lalu tidak lama kemudian dia melihat satu objek asuba, satu mayat. Ya, setelah melihat itu dia mengamati secara dengan penuh konsentrasi. Dikatakan dia mencapai jana pertama. Ya, berdasarkan jana pertama itu, lalu dia melihat anicca, dukkha, dan anatta. Akhirnya mencapai magga phala. Ya, lantas dia mencapai magga phala yang pertama, yaitu dia mencapai sotapanna. Kemudian dia berusaha untuk tetap berdiri di sana supaya bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, supaya bisa mencapai sakadagami, anagami, dan arahat. Tapi ketika dia sedang berdiri itu, ya, biku yang muda itu, yang temannya, lalu dia melihat nih Samanera ini kok pergi, ya. Akhirnya dia panggil sang Samanera. Lalu sang Samanera, ya, dia punya prinsip bahwa kalau dia dipanggil oleh seorang biku, dia tidak akan mendiamkannya. Dia pasti akan menyahutnya. Ya, jadi dia berprinsip bahwa jangan sampai ada bante yang panggil saya, lalu bantenya itu sampai panggilnya 2 kali atau 3 kali. Begitu panggil 1 kali saja, saya sudah harus datang. Ya, jadi akhirnya Samanera itu sebetulnya dia sedang berdiri ingin melanjutkan meditasinya terhadap asubha itu supaya bisa mencapai Maggaphala yang lebih tinggi, supaya bisa mencapai sakadagami, anagami, dan arhata. Tapi karena dipanggil itu, ya akhirnya dia ini akhirnya dia ini menyahut sambiku, akhirnya dia berhenti bermeditasi, ya, sambil berdiri. Ya, lantas setelah dia datang, lantas Samanera ini dia juga baik hati. Dia ingin bantenya itu, biku mudanya itu juga ini juga eh, apa
juga bisa mencapai Magaphala. Akhirnya dia mengarahkan Bantenya. Bante, ya, Anda turun dari jalan ini, jalan ke arah sana, coba Anda melihat ke depan. Nah, biku muda ini melakukan hal yang sama. Akhirnya dia melihat mayat itu juga. Nah, ketika konsentrasi pada mayat, dia juga mencapai jana pertama dan juga akhirnya lalu dia melihat anicca, dukkha dan anatta. Ya, akhirnya dia juga mencapai tingkat kesucian eh, yang sama. Ya, jadi dalam hal ini, ya, di dalam hal ini samaneranya itu dia mengetahui, ya, dia tahu tujuannya apa, dia tahu tujuannya. Oh, saya melihat, saya meditasi terhadap asubha, saya melakukan pengamatan terhadap asubha. Tapi pada saat itu, pada saat sang biku muda memanggil dia, nah, dia melihat bahwa itu tidak sesuai kalau dia lanjut, ya, melakukan pengamatan terhadap asubha. Itu tidak sesuai karena dia lagi dipanggil oleh seorang biku. Jadi dia akhirnya berhenti meditasi, ya. Jadi itu merupakan salah satu contoh lagi yang menunjukkan apa yang disebut sebagai memahami secara jernih, ya, sesuai atau tidak sesuai. Pengamatan terhadap asubha bagus, tapi ketika kondisi tertentu, yaitu misalnya seseorang dipanggil oleh biku yang lain, ya, dia harus berhenti, dia tidak melakukannya. Ya. Dia harus menyahut, ya, biku yang memanggilnya. Ya, itu yang dimasukkan dengan sapaya sampajan, apa yang sesuai dan apa yang tidak sesuai. Kemudian gocara sampajannya, ya. Gocara sampajannya itu artinya eh, dia mengetahui, ya, secara jelas apa yang dia perhatikan, ya, dalam apa ya, gocara di sini artinya tempat ini, tempat kerbau untuk makan rumput, ya, namanya jelajahan sang sang sapi, ya. Jadi sapi kan makan rumput. Jadi dia menjelajahi, ya, tanah-tanah yang penuh dengan rumput, ya, ya, tempat, ya, tempat sapi, ya, makan rumput itu yang namanya gocara. Nah, dalam hal ini berarti jelajahan dari indria kita, ya, jelajahan dari indria kita. Jadi dia memahami, ketika dia melihat, dia tahu apa yang dia lihat. Ketika dia mendengar, dia tahu apa yang dia dengar. Ya, itu yang dimasukkan dengan gocara sampajanya. Contoh-contoh yang diberikan di dalam kata-kata adalah misalnya ketika sedang jalan atau dia ketika sedang melakukan pindacara, misalnya mengumpulkan pindapata, ya, mengumpulkan makanan dari umat. Nah, lalu dia ini dalam batinnya itu selalu memegang objek yang dia ini, yang menjadi objek utama meditasi dia. Ya, memang kalau kita lihat penjelasan dari Atthakatha, memang sepertinya ini merupakan pendekatan secara samatha. Ya, ini pendekatan secara samatha. Tapi, ya, kalau secara umum bisa dikatakan yang namanya gocara sampajanya itu adalah ini adalah apa? Dia mengetahui secara jelas, ya, apa yang dia alami, entah itu melalui indera penglihatan, indera pendengaran, atau indera batin. Ya, itu yang dimasukkan dengan gocara sampajanya. Ya, jadi di dalam kata-kata dikatakan bahwa misalnya seorang biku, ya, pada saat dia sedang melakukan pindacara, ya,
pada saat dia sedang melakukan pindah cara, itu ini pada saat dia berangkat, dia mengetahuinya secara jelas apa yang dia alami. Tapi ya, waktu kembali dia tidak memiliki sati. Ada juga waktu berangkat ya tidak memiliki sati, tapi pulangnya ini dia memahami secara jelas apa yang dia alami. Ada lagi yang waktu berangkat maupun pulang sama sekali tidak memiliki sati, sehingga dia tidak memiliki pemahaman jelas apa yang dia alami. Lalu ada lagi baik berangkat maupun pulang dia memahaminya dengan baik. Ya, dua-duanya memiliki ya pemahaman yang jernih terhadap apa yang dialami. Ya, uh, uh, kemudian yang sampajanya yang keempat. Ya, sampajanya yang keempat adalah asamoha sampajanya. Ya, asamoha sampajanya yaitu bahwa dia ya eh, asamoha asamoha itu berarti tidak memiliki moha ya. Jadi dalam hal ini terutama dia ini memiliki pemahaman dhamma secara jelas terhadap apa yang dia alami. Kalau tadi Gocara dia memahami secara jelas detail-detail apa yang dia alami. Tapi dalam hal asamoha sampajannya yang dimasukkan dengan asamoha di sini adalah selain dia memahami secara detail apa yang dia alami, dia juga bisa melihatnya secara dhamma. Dia melihatnya secara dhamma. Misalnya apa? Dia memahami tentang anatta. Dia memahami mengapa suatu gerakan bisa terjadi karena munculnya cita, karena munculnya unsur angin sehingga suatu gerakan bisa terjadi. Ya. Jadi dia maksudnya itu di sini yang keempat adalah dia memiliki pemahaman yang lebih dalam. Ya, bukan hanya superficial saja, bukan hanya mengetahuinya secara permukaan saja. Ya, jadi itu yang dimasukkan dengan apa asamoha sampajanya. Saya pikir oke, untuk sementara kita sampai di sini dulu pembahasan kita tentang Satipatthana Sutta, yaitu dari bab tentang sampajanya kita baru membahas tentang saat sedang maju atau kembali atau mundur, pada saat sedang maju atau mundur. Nanti minggu depan kita akan kita akan membahas yang berikut, yaitu pada saat sedang memandang ke depan atau menengok ke arah yang lain. Ya, saya pikir untuk hari ini sampai di sini saja dulu. Ya, silakan kami kembalikan ke moderator. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante atas pembabaran damanya. Kepada Bapak, Ibu, dan juga Saudara, apabila ada pertanyaan, bisa dikirimkan ke kolom chat Zoom atau melalui YouTube channel. Mungkin sebagai pertanyaan awal ya, Bante, mungkin dari saya sendiri, tadi ada satu poin cerita yang menarik menurut saya, Bante, yaitu tentang Samanera dan Bhikkhu Muda ya. Endingnya agak meleset dari yang saya perkirakan, Bante. Jadi saya kira sebenarnya saat dia memandang tadi kalau tidak salah objeknya mayat ya, Asuba ya Bante ya. Ya, ya, ya. Ah, saya kira ketika dipanggil itu malahan dia harusnya tetap fokus untuk kepada perenungannya, tetapi malahan dia harus menyahut ya. Tapi mungkin itu Ya. tergantung sikon ya Bante ya. Maksud saya dia menyahut itu kan mungkin karena prinsip dia ingin bakti kepada senior dia ya.
kepada biku. Ya, Bukan betul, karena dia betul, betul. kemelekatan dia terhadap diri, bukan seperti itu ya Bante. Ya, Ah, jadi mungkin dia tidak egois, dia bukan hanya mau mengejar target begitu, tapi dia hmm, tetap memegang sejumlah etika. Karena dalam kehidupan kebikuan itu ada sejumlah etika yang harus ditaati juga. Ada sejumlah peraturan winaya yang juga harus ditaati. Jadi ketika seorang karena secara ininya kan secara tingkatannya kan sama nerah seorang biku dia karena sila yang dijalankan lebih banyak sehingga secara winaya dia posisinya lebih tinggi, lebih senioritasnya lebih tinggi. Sehingga ketika ya seorang yang junior dipanggil oleh seorang senior, dia harus menyahut, tidak boleh didiamkan saja ya walaupun sebetulnya dia sedang melakukan sesuatu yang cukup penting juga untuk dirinya sendiri, untuk kemajuan dirinya sendiri. Jadi ya oleh karena itu dia harus menyahut ya. Jadi tujuannya bagus, tapi kalau dia melanjutkan tujuannya itu tidak sesuai secara tata krama. baik Bante. Terima kasih Bante. Karena masih menunggu pertanyaan yang lain Bante, mungkin saya lanjutkan ya. Ada mungkin dari pertanyaan dari saya sendiri ya. Eh, mengamat jadi tadi ada dijelaskan Bante bahwasanya tentang mengamati setiap bagian dengan mengetahuinya secara benar, menyeluruh dan juga selaras ya Bante. Kalau saya sering menganalogikannya, jadi ibarat sebuah cangkir yang tertutup, kita tidak hanya melihat dari kiri, kanan, depan, belakang, tetapi juga bagian dalamnya ya Bante ya. Uh, Ya, ya, tapi secara praktis mungkin yang bisa kita lakukan ketika kita berbuat satu hal, kita tahu tujuan kita itu apa gitu ya Bante. Uh, Tadi juga ya, disampaikan jangan sampai tergelincir ke dalam ata ya. Nah, ini Bante ini yang agak sulit menurut saya ya. Ketika hidup sebagai perumah tangga, mungkin waktu meditasi kita masih bisa ya. Apalagi saya sendiri cukup senang ketika membaca Anatta Lakkana Sutta ya. Tetapi ketika kehidupan sehari-hari bisa saja langsung terjerumus lagi tentang atta diri seperti itu Bante. Mungkin itu harus membiasakan diri atau bagaimana ya Bante? Apakah mungkin ya, bagi tentu seorang saja. perumah perumah tangga bisa bisa apa ya melihat anatta gitu kan? Ya, jadi memang yang namanya pemahaman dhamma itu harus secara bertahap, ya, perlu secara bertahap. Mungkin untuk pemahaman tentang anatta ini mungkin pada saat kita sedang meditasi saja, ya. Pada saat kita sedang meditasi itu pun belum tentu bisa sepanjang waktu meditasi kita itu bisa memiliki pemahaman tentang anatta. Tapi nggak apa-apa, tetap berlatih saja. Nanti lama-lama itu akan merembet ke aspek-aspek kehidupan kita yang lainnya. Jadi bukan hanya pada saat sedang meditasi saja, tapi pada saat kita melakukan hal-hal yang lain. Ya, kita juga memiliki pemahaman terhadap anatta. Baik Bante, terima kasih Bante. Ya, Kemudian ini ada pertanyaan Bante dari salah satu peserta yaitu Bante, apakah bisa mengamati tubuh dan nafas sekaligus? Bukannya hanya satu subjek dalam satu waktu. Itu pertanyaan hmm, pertama Bante. hmm. Mungkin bisa dijawab dulu Bante. Ya. Maksudnya satu waktu itu per detik atau dalam 1 jam. Jadi kalau dalam hitungan detik, memang kita hanya bisa dalam satu objek saja. Ya kita hanya misalnya dalam 1 detik kita hanya bisa mengamati napas, bisa mengamati gerakan tubuh. Ya, tapi kalau misalnya dalam rentang waktu yang lebih lebar, bisa saja
Kadang kita mengamati napas, kadang kita menyadari ini gerakan tubuh. Ya, gerakan tubuh pun macam-macam. Gerakan misalnya berentang tangan, ya, menarik tangan, ya. Jadi eh, untuk praktek sehari-hari bisa saja kita ganti-ganti objek. Tetapi memang biasanya kalau untuk meditasi duduk, ya, untuk meditasi duduk ya biasanya memang fokus utama kita itu perhatian utama kita itu adalah eh, keluar masuknya napas. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa kalau misalnya saya sedang melamun, saya menyadari saya sedang melamun. Ya, dan memang dalam hal ini juga bergantung cara pendekatan kita. Kalau pendekatan kita itu adalah secara samatha, memang harus betul-betul fokus pada satu objek. Misalnya pada saat sedang meditasi duduk itu ke napas. Itu saja. Pokoknya saya tidak mau tahu yang lain. Saya hanya mau tahu satu fokus. Itu adalah pendekatan secara samatha. Tapi kalau pendekatan secara secara wipasana tidak, ya. Walaupun objek utama saya adalah napas, tapi ketika melamun saya menyadari saya sedang melamun. Ketika kaki saya sakit, saya juga menyadari kaki saya sedang sakit. Jadi saya tidak mengabaikannya. Jadi itu bergantung cara pendekatan kita secara samatha atau wipasana. Baik, Bante. Mungkin sudah jelas ya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kemudian ini ada pertanyaan kedua, Bante. Ketika sakit, mungkin akan sangat sulit untuk konsentrasi, Bante. Bagaimana Hmm. bisa mengembangkan sati ketika meditasi dengan kondisi tersebut ya, Bante? Misalkan, Bante, ini dijelaskan juga. Ketika teknik relaksasi, Bante, mengajarkan amati ubun-ubun, turun ke mata, tangan, dan seterusnya. Ketika mengamati ubun-ubun, bisa saja tersisip napas. Artinya tidak mungkin tidak bernapas karena mengamati ubun-ubun. Mohon pencerahannya, Bante. Eh, Oke, Mungkin itu dua dua pertanyaan yang berbeda, Ya, Bante. itu dua Ah, pertanyaan ya, sebetulnya. ah, ah, Ya, ya. itu yang pertama bisa diulang yang tadi yang paling awal. Ketika sakit mungkin sangat sulit ya Oh, oke, untuk oke, saya sudah konsentrasi. tahu. Ya, Ya, saya sudah tahu. Ya, ya. Sekarang kita ke relaksasi dulu. Ya, ke relaksasi. Ya, ketika kita amati ubun-ubun, oke, masih bisa. Dahi, lalu mata, ya, turun ke bagian muka, misalnya. Sekarang perhatiannya teralih ke ke napas. Ya nggak apa-apa, ya. Kita tahu adanya napas, lalu kita lanjutkan lagi ke bagian tubuh yang bagian bawah lagi turun begitu. Kembali lagi tahu lagi ada napas, nggak apa-apa, lanjut aja. Begitu seterusnya. Ya, jadi tidak usah juga menyesali apa yang sudah terjadi. Oh, tadi kok saya bisa perhatiannya ke napas. Nah, kan kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain, ya. Jadi nggak apa-apa, lanjut aja. Yang penting kita eh, apa kedepannya selalu mencoba untuk melakukan yang sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan. Mungkin begitu jawabannya. Saya nggak tahu apakah ini nyambung tidak dengan pertanyaannya. Kemudian tentang sakit, ya. Sakit. Kita misalnya anapanasati, ya. Perhatian utama kita adalah ke napas. Lalu muncul sakit, ya. Dan biasanya kalau sakitnya itu sudah hebat sekali, biasanya itu sudah sulit untuk perhatiannya itu tetap ke napas. Perhatian kita itu eh, apa? Itu terpecah, ya. Kadang memperhatikan napas, kadang perhatiannya ke tempat yang sakit. Tempat yang sakit itu seolah itu selalu mencoba untuk menarik perhatian kita ke dirinya. Nah, jadi eh, ada dua pendekatan. Ya, sekali lagi ada dua pendekatan. Pendekatan secara samatha,
itu tetap harus sakit itu diabaikan. Sakit itu diabaikan, hanya fokus ke napas. Lalu pendekatan yang kedua, pendekatan secara vipassana adalah bahwa ya udah, kalau misalnya sakit itu adalah objek yang paling menonjol pada saat itu, berarti untuk sementara saya nggak usah memperhatikan, saya tidak usah memperhatikan napas, jadi saya cukup mengamati ini sakit ini. Karena kalau menurut Satipatthana, kan itu juga merupakan salah satu bagian dari latihan Satipatthana, yaitu Wedana Nupassana, pengamatan terhadap Wedana, pengamatan terhadap perasaan. Ya, jadi ya kita amati aja Wedana kita, perasaan menderita kita. Ya, cuma dalam hal ini juga terbagi lagi menjadi dua cara ya dalam hal pengamatan wedana. Ada yang mengamati wedana secara jasmani. Jadi tempat yang sakit, ya, misalnya lutut sakit, ya dia perhatiannya ke lutut yang sakit itu, ya itu juga termasuk wedana nupassana. Lalu atau bisa juga dia tidak memperhatikan jasmani yang sakit, tapi dia memperhatikan batinnya yang sedang menderita. Ya, kalau dalam abhidhamma kan itu wedana secara jasmani, kalau menderita itu dukkha. Lalu kalau wedana yang sedang menderita secara batin itu namanya domanassa, ya, domanassa. Jadi dia bisa mengamati dukkha yang secara jasmani, atau boleh juga dia mengamati domanassa, penderitaan secara batin. Jadi ada guru meditasi cenderung mengamati dukkha secara jasmani. Ada guru meditasi yang cenderung mengamati penderitaan secara batin. Ya, dua-duanya boleh saja. Ya, ya itu jawaban saya. Baik, baik Bante. Berarti ketika mengamati sakit itu termasuk vipassana ya Bante? Ya, ya. Dan itu termasuk latihan satipatthana. Itu namanya wedana nupassana. Ya, kan Baik. satipatthana ada 4. Kaya Iya, nupassana, wedana nupassana, citta nupassana, dhamma nupassana. teman. Nah, pengamatan terhadap sakit itu adalah wedana nupassana. Baik Bante. Terima kasih Bante. Kemudian ada pertanyaan lain dari peserta. Bante, ketika kita fokus pada objek napas, yakni samatha bhavana, terus pikiran menjadi liar. Terus kita mengamati dan mengetahui pikiran muncul sesaat, akhirnya beralih ke vipassana. Artinya selama latihan 10 sampai 20 menit tidak konsisten dalam mengambil metode. Apakah dimungkinkan dan diperbolehkan Bante? Apa saran terbaik Bante terkait hal ini Bante? Ya, sebetulnya dalam misalnya dalam meditasi duduk kita selama setengah jam, kadang kita pakai pendekatan samatha, kadang kita pakai pendekatan secara vipassana. Apa itu boleh? Boleh-boleh saja. Ya, kan di dalam kalau nggak salah namanya Yuga Nada Sutta, itu Sang Buddha mengatakan bisa saja. Jadi seseorang itu ini samatha dulu baru vipassana. Atau ada juga yang boleh vipassana dulu baru samatha. Atau boleh juga samatha dan vipassana sama-sama jalan. Ya, maksudnya sama-sama jalan. Kadang ya dia samatha, kadang vipassana, kadang samatha begitu. Boleh-boleh saja. Ya, pakai cara begitu. Jadi tergantung, ya, tergantung pada pribadi masing-masing. Ada yang lebih cocok misalnya hanya samatha saja, terus menerus samatha. Ada yang lebih cocok vipassana saja, terus menerus. Ada yang kadang situasi tertentu dia pakai cara pendekatan samatha. Situasi yang lain lagi dia pakai pendekatan vipassana. Lalu samatha lagi, vipassana lagi, ganti-gantian. Ya, boleh-boleh saja, semuanya boleh. Ya, Baik Bante, terima kasih Bante. Kemudian pertanyaan lain, ketika ada muncul perasaan bahagia yang terus-menerus sehingga
kita meditasinya menjadi menggebu-gebu, Bante. Demikian ketika sedih, ada masalah, sehingga kita meditasinya jadi malas. Ketika meditasi, apakah kita boleh ngamati Wedana sebagai objek meditasi? Ini mungkin terkait yang tadi ya, Bante, Wedana ya. Ya, sama. Ya, ya. Jadi apa? Gini juga. Ada aspek yang lain dari pertanyaan ini. Ya, pada dasarnya, ya, eh, kembali saya ini nyatakan bahwa boleh menggunakan Wedana itu sebagai objek meditasi. Dan apa ya, pada saat sedang bahagia kita meditasinya menggebu-gebu. Pada saat sedang sedih kita jadi apa? Malas. Eh, Sebetulnya ini apa ya? Pada saat sedang bahagia, ya. Jadi bukan hanya bahagia pada saat itu, kita juga menggebu-gebu. Berarti batin kita itu pada saat itu sebetulnya sedang gelisah. Ya, menggebu-gebu itu gelisah sebetulnya. Ya, gelisah. Dia tidak mampu memegang objek secara apa? Secara kuat begitu. Ya, begitu juga pada saat sedang apa? Mungkin bersedih, lalu dia jadi apa? Malas. Ya, malas ya kurangnya wirya. Ya, kurangnya wirya. Nah, jadi dalam hal ini memang pemicunya itu adalah perasaan. Tapi saya pikir kebanyakan waktu itu batin kita itu memang sedang terobok-obok, ya, diliputi oleh kemalasan, tidak semangat begitu. Jadi satu ekstrim terlalu semangat sehingga gelisah, lalu satu ekstrim yang lagi tidak semangat. Nah, itu pada saat itu ya kita sadari saja sebetulnya. Kita sadari dan apa ketika kita menyadari batin kita yang sedang apa semangat, sedang tidak bersemangat, sedang gelisah, sedang menggebu-gebu, sedang malas begitu. Nah, itu sebetulnya adalah cita nupasana. Kita mengamati batin kita, kondisi batin kita pada saat itu. Baik, Bante. Terima kasih, Bante. Ya. Baik, kepada Bapak, Ibu juga Saudara, apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, kita menunggu di kolom chat. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, Bante, dari saya sendiri dulu ya, Bante. Eh, saya pernah mendengar, Bante, kalau tidak salah dikatakan bahwasanya Aha Satipatthana ini merupakan satu-satunya mungkin Bante teknik di mana ketika kita belajar meditasi, pada akhirnya akan bermuara pada Mahasatipatthana untuk mencapai pencerahan, Bante. Apakah benar atau bagaimana, Bante? Mungkin butuh ini pencerahannya, Bante. Ya, bisa saja sih, bisa saja mengatakan demikian. Misalnya kita tahu banyak sekali metode meditasi yang ada di kalangan Buddhis begitu. Dan kalau kita pilah-pilah, ya masing-masing metode yang berbeda-beda, akhirnya memang masing-masing metode kita bisa kategorikan, oh ini merupakan kaya nupasana, oh metode ini merupakan Vedana nupasana, ya. Atau cara ini merupakan kaya nupasana, cara ini merupakan Vedana nupasana. Apa tadi saya mengatakan metode metode A misalnya itu adalah kaya nupasana saja atau metode B itu Vedana nupasana saja. Tapi sebetulnya dalam kenyataannya itu metode meditasi yang ada saat ini misalnya metode meditasi yang dikembangkan oleh Mahasi Sayadaw, metode meditasi yang dikembangkan oleh Goenka dan lain sebagainya dan itu sebetulnya itu bukan hanya simple hanya kaya nupasana saja. Tapi sebetulnya itu apa mencakup sejumlah aspek satipatthana. Jadi misalnya Goenka, walaupun seringkali dikatakan itu pengamatan terhadap sensasi Vedana Nupasana, ya. Tapi sebetulnya juga ada kandungan unsur apa cita nupasana. Sebetulnya juga ada kandungan unsur kaya nupasana. Misalnya metode Goenka ada pengamatan juga terhadap napas. Ya, itu adalah kaya nupasana.
Ya, jadi ya boleh dikatakan demikian bahwa memang akhirnya kita tetap bisa memasukkan semua metode yang ada itu ke dalam kerangka Satipatthana. Ya, boleh dikatakan demikian. Ya, Baik, Bante. Kemudian mungkin Bante, terkadang kita mungkin agak bingung ya, kapan kita menggunakan samatha bawana, kapan kita menggunakan vipassana bawana, apakah harus samanta kita udah cukup terlatih, artinya udah cukup tinggi baru kita beralih ke vipassana, atau bagaimana Bante? Meskipun ya, Buddha menyarankan keduanya ini merupakan saling mendukung ya Bante ya. ya. Tapi Betul. kapan kita menggunakan samanta, kapan vipassana? Begitu Bante. Eh, ya, kalau di dalam kitab komentar, ya, dikatakan bahwa kan ada 4 tipe manusia. Ada manusia yang cepat memahami Dhamma, ya. Kan kita tahu ada 4 tipe manusia: Ugatitanyu, Wipanchitanyu, lalu Neya, lalu pada Parama, atau pada Parama dulu atau Neya, ya saya lupa. Ya, dikatakan bahwa untuk orang tipe Ugatitanyu, ya, yang hanya mendengar satu syair saja sudah langsung bisa mencapai kesucian, itu dikatakan orang ini cocok untuk latihan samatha dulu, ya, lalu baru vipassana. Begitu juga yang Wipanchitanyu, setelah mendengarkan pembabaran Dhamma secara panjang lebar dan berlatih, baru dia mencapai tingkat kesucian. Nah, itu cocok untuk latihan samatha dulu, baru vipassana. Tapi untuk kalau kelompok neya sama pada parama, maka dikatakan lebih cocok vipassana dulu, baru latihan samatha. Ya, mungkin ada yang berpikir kalau dia sudah vipassana apa masih perlu samatha? Eh, jadi gini, masuk vipassana di sini adalah vipassana awal. Jadi hanya secara kasar saja, ya, hanya secara kasar mengamati fenomena yang kasar, ya. Lalu ketika batinnya sudah mulai tenang, lalu dia ke arah samatha. Lalu setelah samatha, ya, cukup ini, ya, mulai mulai menunjukkan hasilnya, lalu dia melakukan lagi vipassana. Dia mengamati yang secara lebih detail lagi. Ya, itu menurut saya yang dimasukkan dengan vipassana dulu baru samatha. Ya, karena ada sejumlah orang mengatakan kalau sudah vipassana sudah mencapai kesucian, buat apa lagi samatha? Ya, maksudnya itu vipassana di sini itu adalah yang tahap awal punya. Ya. Lalu secara umum sebetulnya kita pakai cara samatha dulu, pakai pendekatan samatha atau pakai pendekatan vipassana. Mungkin ini lebih lihat ke kecocokan masing-masing pribadi. Ada orang yang lebih cocok, saya lebih suka samatha dulu. Ada juga yang saya lebih suka ya vipassana dulu. Jadi tidak ada eh, satu satu rumus, ya, suatu rumus baku yang bisa dipakai untuk setiap orang. Baik Bante, berarti tergantung karakteristik masing-masing ya Bante ya. Ya, ya. Baik. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Feni. Izin tanya Bante, apabila sudah berlatih meditasi beberapa tahun, namun tidak terlalu jelas mengamati napas masuk dan keluar, lebih ke merasakan sensasi napas masuk dan keluar. Apa boleh berlatih dengan merasakan sensasi napas saja, ataukah memilih objek lain Bante? Eh, Kalau dikatakan hanya mengetahui sensasi napas, berarti kalau menurut saya itu lebih cenderung ke vipassana. Berarti memegang objeknya itu tidak terlalu kuat. Oke, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting nanti waktu me- memperhatikan sensasi napas, juga menyadari kalau muncul lamunan, disadari sedang melamun. Ketika muncul misalnya omong-omong dalam hati, ya, omong-omong dalam hati juga disadari, ya, begitu, ya. Jadi boleh-boleh saja, ya.
Tapi karena memegang objeknya itu tidak terlalu kuat, sehingga membuka kemungkinan untuk menyadari hal-hal yang lain. Dan itu dibolehkan, ya, kalau kita pakai cara pendekatan vipassana. Baik, terima kasih Bante. Mungkin sambil menunggu pertanyaan lainnya, Bante, ada pertanyaan lagi, Bante. Mungkin dari saya sendiri. Eh, Mungkin dalam hal ini Satipatthana ini cukup membantu ya Bante. Ketika dalam kehidupan sekarang ini banyak perhatian kita teralihkan ya Bante. Baik itu dari sosial media, dari handphone ya. Ketika kita meditasi dengan Mahasatipatthana, mengamati satu hal, misalkan yang dibilang Bante tadi, mengamati A, kita melihat A, mengamati A, bukan mengamati B, seperti itu Bante. Mungkin dalam beberapa tahun terakhir ini mungkin agak susah ya perhatian kita teralihkan gitu Bante. Tapi ini cukup menarik juga. Mungkin yang ingin saya tanyakan Bante, terkait Vipassana Bhavana, eh, apakah ketika kita melakukan meditasi samatha, terkadang kita merasa belum cukup eh, ketenangan kita, tetapi tidak mungkin kita terus-menerus meditasi samanta terus-menerus. Terkadang kita ingin berlatih vipassana seperti itu Bante. Apakah kita eh, boleh meditasi samanta untuk waktu yang cukup lama seperti itu baru beralih ke vipassana seperti itu Bante? Ya, boleh saja. Ya, seperti saya katakan, bahwa boleh saja, bahkan dalam satu waktu misalnya duduk selama setengah jam, boleh saja samatha dulu, baru vipassana, samatha lalu vipassana begitu. Ya, apalagi yang namanya kita samatha dulu sekian tahun, lalu melakukan vipassana, ya, lalu melakukan vipassana. Apa boleh-boleh saja kalau menurut saya. Mungkin ada pertanyaan yang selanjutnya. Kalau samatha belum cukup, batinnya belum cukup tenang, apakah bisa melakukan vipassana? Ya, jadi kita perlu mengetahui dulu apa sebetulnya yang namanya vipassana. Vipassana itu adalah melihat anicca, dukkha, dan anatta. Biasanya itu yang pertama-tama yang kelihatan adalah anicca. Melihat anicca. Melihat anicca itu juga tergantung definisi kita. Anicca-nya apa? Anicca yang apa secara garis besar, perubahan secara garis besar yang per detik punya, atau anicca atau perubahan yang secara sangat cepat. Nah, saya pikir apa definisi terhadap apa anicca ini yang secara makro atau secara mikro ini itu dua-duanya sah-sah saja. Dua-duanya punya pijakan dalam kitab Pali. Jadi oleh karena itu ya kalau menurut saya ya misalnya dikatakan bahwa apa harus samatha dulu baru bisa melakukan vipassana dengan baik. Ya, memang secara umum bisa dikatakan demikian. Tapi kalau misalnya memang tidak apa eh, ada pribadi tertentu ya dia sulit melakukan vipassana ya. Jadi oke-oke saja dia melakukan vipassana dulu ya. Jadi atau misalnya sudah latihan sekian tahun samatha rasanya kok ini ya apa saya pengen coba-coba vipassana dulu ya bagaimana. Boleh-boleh saja ya. Ya, itu kira-kira tanggapan saya. Baik Bante, terima kasih Bante. Kemudian pertanyaan dari peserta Bante. Bante, saya ada melihat video tutorial menunjukkan ketika meditasi duduk, paling baik duduk di tempat duduk meditasi yang satu lebih rendah, satu lebih tinggi, agar tulang ekor tidak sakit. Apakah benar demikian ya Bante? Ketika duduk di lantai, condong sakit tulang belakang dan kita susah duduk meditasi. Apakah ada pengaruh kepada lamanya kita berlatih, Bante? Hmm. Secara umum dikatakan bahwa ketika kita eh, duduk bersila untuk meditasi, ya duduk itu ada macam-macam caranya, ya ada yang duduk bersila, ada duduk di kursi,
ya. Jadi ada dua, minimal ada dua macam. Nah, kalau duduk di kursi, duduknya itu jangan terlalu dalam, agak-agak apa, agak ke depan, ya. Sehingga kita bisa lebih gampang meluruskan tulang punggung kita. Begitu juga ketika kita duduk bersila, ada baiknya kita membuat bagian eh, kan waktu kita duduk bersila, pada dasarnya ada dua bagian yang menyentuh lantai, ya, atau menyentuh bantal, bagian pinggul sama bagian paha atau kaki, ya, bagian pinggul atau bagian kaki. Nah, kalau misalnya kita duduk di satu matras biasa saja, karena bagian belakang dari badan kita itu lebih berat, sehingga cenderungnya itu bagian pinggul itu lebih tenggelam daripada bagian kaki. Nah, kalau kondisinya seperti itu, kita akan sulit untuk bisa duduk dengan nyaman. Kalaupun bisa duduk, itu tidak tahan lama. Jadi oleh karena itu, supaya bisa duduk lebih nyaman, bisa duduk lebih tahan lama, maka sebaiknya kita mencoba untuk membuat bagian pinggul kita itu lebih tinggi. Bagian pinggul lebih tinggi, ya, ya, pinggul lebih tinggi sehingga kita lebih gampang untuk meluruskan tulang punggung kita, ya, membuat tulang punggung kita itu lurus, ya, dan itu akan membuat kita bisa duduk lebih nyaman, ya, bisa tahan duduk lebih lama, ya. Baik, Bante. Izin Bante, mungkin saya juga pernah ya melihat beberapa Bante itu menggunakan seperti alas duduk seperti bantal atau apa gitu Bante untuk diganjalkan eh, di bagian belakang sebagai alas Ya, duduk. Mungkin itu juga bisa digunakan ya Bante ya. ya, 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 ya. Kalau nggak salah sekarang kan ada matras khusus meditasi yang bisa dilipat punya. Itu juga bagian apa? Bagian belakang lebih tinggi, ya. Atau ada juga matras yang apa ya? Dia apa? Bagian belakangnya tinggi lalu pelan-pelan melandai makin tipis begitu. Nah, itu juga bagus untuk apa? Meditasi kalau menurut saya. Ya, saya lebih suka bantal seperti itu. Baik Bante. Kemudian kepada Bapak, Ibu, dan juga saudara, apabila ada yang ingin bertanya lagi, kita menunggu ya di kolom chatnya. Ya, sebetulnya ini tidak harus 2 jam. Jadi kemarin Oh, kalau misalnya memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya iya, saya pikir 1,5 jam itu cukup, sudah bisa disudahi. Ya, baik Bante. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bante Tita Yanyo. Mari kita akhiri sesi kita pada malam hari ini. Mari kita melakukan pelimpahan jasa kepada sanak keluarga kita yang sudah mendahului kita ataupun kepada makhluk lain yang berhubungan karma dengan kita. Kepada Bante Tita Yanyo, mohon berkenan untuk melakukan pelimpahan jasa mewakili kita. Dipersilakan kepada Bante. ya, baik saudara-saudari sekalian. Ya, malam ini kita sudah melakukan sejumlah perbuatan baik, terutama kita sudah mendengarkan Dhamma Desana, sudah melakukan Dhamma Sakaca, ya, diskusi Dhamma, ya, itu dikatakan menghasilkan jasa-jasa kebajikan. Sekarang jasa-jasa kebajikan ini kita juga limpahkan ke makhluk yang lain, ke sanak famili yang sudah meninggal, mereka-mereka yang memiliki hubungan karma dengan kita. Semoga mereka semua turut bergembira. Ya. Hendak mayang pati danang karomase punya sidani katasa yana nyani kata nime te sanca bhagino hontu
sattananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo ditame capya ditawa anye majata verino satta titanti lokasmin te bumma catuyonika pance kacatuwokara sansaranta bawa bawe nyatang ye patidana me anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukha jivino kema padanca papontu te sasasi jatang subah sadu sadu sadu. Baiklah, saya mewakili keluarga besar KBTI Keresidenan Besuki mengucapkan terima kasih kepada Bante Kitayano Mahatera yang telah bersedia melakukan Dhammasakota online bersama kita pada malam hari ini. Semoga kabar baik pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita menutup kegiatan kita pada malam ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sabe Sata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Marilah kita bersama-sama melakukan penghormatan kepada Bante dengan mengucapkan Okasa Wandami Bante. Sadu, Abiwadana sadu. sirisa nijam udam pacayino cattaro dhamma wadanti ayuwanno sukhang bala. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Ya, ya, pamit ya. Ya, Baik, terima ya, kasih Bante. terima kasih. Dipersilakan untuk live dari Zoom. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita bersama-sama eh, menikmati slide announcement yang akan di-share oleh operator. Baik, kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah mengikuti sesi kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh panitia.
Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan dalam pikiran, ucapan, dan juga perbuatan. Saya Johannes Tanaka, Sotihotu, Namo Buddhaya, selamat malam.